Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, rekan-rekan mahasiswa yang ambil mata kuliah fisika listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi listrik arus searah. Oke, mungkin teman-teman juga pasti kalau berkaitan dengan listrik pasti ada tegangan, ampere, dan daya ya. Nah, teman-teman pasti tidak asing juga berkaitan dengan apa itu arus listrik yang biasa kita simbolkan dengan huruf I besar. Ini merupakan aliran dari muatan listrik. Jika dalam selang waktu selama delta T second, jumlah muatan listrik yang mengalir adalah delta Q, maka besar arus listrik dapat kita cari dengan persamaan I sama dengan delta Q per delta T. Besarnya arus yang mengalir, dia akan berbanding lurus dengan beda potensialnya. Maka bisa kita buat persamaan I sama dengan 1 per R kali V, atau bisa juga I sama dengan V per R. Teman-teman biasanya menghafal mungkin VIR ya. Nah ini merupakan untuk mencari berapa nilai dari arus listrik yang mengalir dari suatu rangkaian listrik. Bisa menggunakan persamaan tersebut ini. Nah, ini untuk simbol dari tahanan listrik atau resistan ya. Nah, ini bisa dituliskan, digambarkan seperti ini atau seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk ini ada contoh. Ini ada titik A memiliki potensial lebih tinggi daripada titik B dengan potensial 2 volt jika hambatan listrik antara titik A dan B adalah 100 ohm atau R-nya 100 ohm. Tentukan berapa arus yang mengalir melalui hambatan dan kemana arahnya. Berapa besar muatan yang mengalir selama 5 second. Dengan mudah teman-teman langsung bisa menerapkan rumus I sama dengan V per R. Atau I sama dengan delta Q per delta T terhadap waktu ya. Nah, maka akan Anda dapatkan berapa muatannya dan berapa arusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berkaitan dengan arus pada perjalanan, karena ketika kita sudah membuat suatu rangkaian listrik, tidak mungkin selalu berurutan. Pasti ada yang namanya percabangan. Makanya ada rangkaian listrik yang namanya ada seri dan juga paralel. Ketika seri, maka rangkaian listrik tersebut dia akan berurutan. Tetapi ketika sudah rangkaian paralel, maka akan terjadi atau timbul suatu percabangan dan rangkaian sejajar. Nah, ini untuk berkaitan pada arus pada percabangan, hukum kekekalan muatan listrik. Jika pada suatu percabangan dalam rangkaian listrik, pada sebagian cabang arus mengalir, masuk, dan pada sebagian cabang yang lain arus akan mengalir ke luar. Jadi ada yang I masuk dan I keluar. Ini dikenal dengan hukum Kirchhoff 1, atau bisa dikatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, atau I masuk sama dengan I outputnya atau keluarnya. Nah, digambarkan dalam skema gambar 3.3 ini ya, arus yang masuk dan arus keluar dari suatu titik percabangan. Untuk sumber potensial listrik, nah ini paling sering ya teman-teman menjumpai berkaitan dengan simbol potensial listrik. Pasti ada dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Kemarin juga kita sudah sempat belajar ya berkaitan dengan ini. Perbedaan potensial listrik pada titik yang berbeda dalam suatu rangkaian terjadi jika dalam rangkaian dipasang sumber potensial listrik yang dikenal dengan GGL atau gaya gerak listrik. Contohnya itu ada baterai, aki, dinamo, sel surya, dan lain sebagainya. Untuk GGL ini dia mempunyai dua terminal atau kutub ya yang dihubungkan ke rangkaian dalam arus yang mengalir dari kutub yang mempunyai potensial lebih besar menuju rangkaian dan masuk ke kutub yang memiliki potensial yang lebih rendah. Nah, teman-teman juga bisa mengetahui bahwa kutub GL potensial yang lebih tinggi sering disebut dengan kutub positif atau dia garisnya lebih panjang ya.
Sedangkan kutub yang potensialnya lebih rendah atau kutub negatif, dia garisnya lebih pendek. Jika tidak ada tulisan positif dan negatif, Anda juga harus langsung bisa mengkategorikan, oh ini kutub positif, dia yang lebih panjang garisnya, garis sejajar ini. Dan untuk yang lebih pendek, dia adalah kutub negatif, karena dia potensialnya lebih rendah. Oke, saya lanjutkan. Jika beda potensial antar dua kutub GGL dan E, maka besar arus yang mengalir memenuhi I sama dengan GGL per R. Nah, ini untuk beda potensial ya. Maka dalam rangkaian yang mengandung GGL dan tahanan dapat diilustrasikan seperti gambar di sini ya. Ada GGL-nya atau sumber potensialnya, ada hambatannya, dan ada arus yang mengalir. Ini loh tertutup ya. Oke, terus tahanan listrik. Benda yang tidak dapat dialiri arus listrik biasa dikatakan adalah dia jenis isolator, sedangkan yang mudah dialiri arus listrik dinamakan konduktor. Ini pasti rekan-rekan sudah mengetahui semua ya, beberapa dari material yang dikategorikan isolator dan konduktor. Tahanan listrik yang dimiliki bahan yang memiliki sifat-sifat yaitu makin besar jika bahan makin panjang, tahanannya makin besar jika panjang, makin kecil jika ukuran penambang bahan makin besar. Hubungan antara tahanan listrik yang dimiliki bahan dengan ukuran bahan dapat memenuhi persamaan R sama dengan Rho L per A. R sendiri adalah tahanan yang dimiliki bahan, L adalah panjang bahannya berapa, A luas penambang, dan Rho adalah tahanan jenis material atau bahannya. Nah, ini ada beberapa tahanan jenis beberapa material ya pada suhu 20 derajat. Ini ada perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, air raksa, nikro, gelas, karet keras, dan ini nilai tahanan jenisnya. Terus koefisien suhunya. Oke. Ini ada contoh, jika diketahui panjang kawat 10 meter, terbuat dari tembaga, menghubungkan tap stereo dengan speaker. Besar arus mengalir ke masing-masing speaker. Yang ditanya, berapa diameter kawat agar resistansinya 0,5 ohm? Yang B, berapakah penurunan tegangan listrik sepanjang kawat? Nah, Anda tinggal menerapkan rumus R sama dengan Rho L per A. Dengan A, yaitu sama dengan Pi D kuadrat per 4, karena dia merupakan ini ya, silindris ya, makanya bisa dicari. I-nya adalah sama dengan I sama dengan V per R. Untuk kebergantungan tahanan pada suhu, tahanan suatu material berubah dengan terjadinya perubahan suhu. Umumnya, makin tinggi suhu, maka makin besar tahanan benda. Secara matematik, kebergantungan tahanan pada suhu diberikan oleh persamaan berikut, atau R sama dengan R0, 1 plus A dalam kurung T min T 0, dengan T adalah suhu, T0 adalah suhu acuan, R adalah nilai hambatan pada suhu T. R0 ini nilai hambatan pada suhu acuan T0, dan alfa adalah koefisien suhu dari tahanan dengan satuan 0 derajat Celcius. Oke. Nah, ini ada contoh lagi. Ada sebuah logam besi digunakan untuk menentukan tahanan suatu larutan. Nah, suhu larutannya 52 derajat Celcius. Tahanan kawat tersebut 164,2 ohm. Kawat tersebut kemudian dicelupkan ke dalam larutan dan tahanan meningkat menjadi 187,4 ohm. Berapa temperatur logam besi tersebut? Nah, Anda tinggal memasukkan ke persamaan R ini untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, silakan nanti dari beberapa contoh soal teman-teman nanti bisa ini ya, mencoba untuk mengerjakannya, menyelesaikannya untuk pelatihan. Terus ada tahanan komersial. Nah, ini untuk tahanan komersial pada
resisten ya. Nilai yang dimiliki tahanan tersebut tidak tertera pada komponen, tetapi bisa diwakilkan dengan adanya perbedaan gelang warna pada tahanan tersebut. Nilai tahanan dinyatakan dalam kode warna yang melingkar pada komponen. Jumlah kode umumnya 3, tetapi untuk tahanan yang lebih teliti, jumlah kode warna ada 4. Nilai hambatan juga bervariasi ya, bawah 1 ohm hingga di atas 10 pangkat 7 ohm atau 10 mega ohm. Nah, ini ada contoh, ada R, ini ada gelang 1, gelang 2, dan gelang 3. Terus ada toleransinya. Nah, untuk mencari nilai hambatannya, R1 misal ini biru, berarti 6, gelang 2 hijau 5, 5 kali 10 pangkat gelang merah ini misal merah ya, pangkat 2. Toleransinya berapa? Misal perak berarti 10%, jika emas 5%, dan jika tidak ada warna berarti 20%. Nah, itu nilai dari hambatannya. Jadi perlu diperhatikan ya dalam menghitung nilai hambatannya berapa, harus dicek juga di tabel untuk kode warnanya, nilainya berapa, dan untuk toleransinya berapa. Nah, ini ada contoh, sebuah hambatan memiliki 3 gelang. Gelang pertama berwarna kuning, gelang kedua hijau, dan ketiga merah. Berapa nilai hambatannya? Nah, ini dengan mudah, dan toleransinya berapa? Dengan mudah Anda kerjakan. Seperti yang tadi saya contohkan ya. Gelang pertama berapa nilainya? Itu ada kuning, ada 4. Gelang kedua hijau, 45 kali 10 pangkat gelang ketiga pangkat 2. Nah, toleransinya jika tidak ada warna berarti 20%. Oke, saya lanjutkan berkaitan dengan potensiometer. Ini tahanan listrik yang nilai hambatannya dapat diubah. Pengubahan hambatan dilakukan dengan memutar atau menggeser knob. Nilai hambatan yang tidak tersebut maka dapat digunakan potensiometer dengan menggeser knob sehingga diperoleh nilai hambatan yang diinginkan. Potensio juga sering digunakan untuk rangkaian pengatur terang gelapnya lampu ya, untuk light dimmer circuit dan pengatur tegangan pada power supply atau DC generator. Nah, ini untuk potensiometer dapat dibagi menjadi 3 atau yaitu ada potensiometer rotary, silinder atau geser, ada juga yang trimmer atau obeng. Dan jenis ini simbol untuk potensiometer sendiri untuk jenis-jenisnya ya. Terus ada konduktivitas listrik. Nah, ini untuk beda potensial diberikan antara dua ujung kabel, maka akan muncul medan listrik dalam kabel ya. Jika tidak ada beda potensial, maka elektron dalam kabel akan bergerak ke kiri, ke kanan, dan ke kanan sama sehingga arus total yang mengalir dalam kabel adalah 0 karena seimbang. Medan listrik menarik elektron-elektron bergerak dalam arah yang berlawanan dengan arah medan. Akibatnya elektron memiliki percepatan dan arah yang berlawanan dengan arah medannya. Ini untuk ilustrasi dari kabel konduktor yang dialiri arus listrik sepanjang L dengan luas penampang A. Nah, ini dari hasil pengukuran didapat bahwa kecepatan terminal elektron dalam konduktor berbanding lurus dengan kuat medan di dalam bahan atau material, dengan mu adalah sebuah konstanta yang dikenal dengan mobilitas elektron. Untuk panjang kawat D, luas penampang A, dan kerapatan elektron N. Jumlah elektron dalam volume Dn, sehingga elektron memiliki muatan E. Maka berlaku persamaan untuk V sama dengan mu kali E, dan Dn sama dengan N ADX. Arus yang mengalir I, kerapatan arus dalam kawat, arus persatuan luas penampang. Nah, dapat dicari J-nya berapa? I per A. Atau sigma sama dengan N kali E kali mu. Yang dikenal dengan konduktivitas listrik adalah sigma. Satuan konduktivitas listrik sendiri adalah Siemens per
satuan meter atau S per M. Konduktivitas listrik mengukur kemampuan bahan dalam mengantarkan listrik. Semakin besar konduktivitasnya, maka semakin mudah bahan tersebut dalam menghantarkan listrik. Ini untuk hubungan konduktivitas sendiri dengan resitivitas. Ini semakin mudah suatu material mengantarkan listrik, maka makin besar konduktivitas dan makin kecil resitivitasnya atau bahan konduktornya. Sebaliknya, makin sulit bahan mengantarkan listrik, maka makin kecil konduktivitas dan makin besar resitivitas atau bahan isolator. Jadi ada hubungan antar keduanya ya. Dengan L adalah panjang kawat, dengan anggapan bahwa kuat medan listrik dalam kawat konstanta, maka L adalah beda potensial antara dua ujung kawat, jadi kita dapat menulis dalam persamaan ini. Oke, untuk hukum Ohm atau I sama dengan V per R, ini tadi sudah sempat kita singgung juga ya, berkaitan dengan persamaan untuk mencari I, mencari R. Dengan membandingkan persamaan di atas, kita peroleh Rho sama dengan 1 per sigma. Untuk konduktivitas adalah kebalikan dari resitivitas. Satuan resistivitas Rho adalah ohmmeter ya. Nah, ini untuk rangkaian tahanan listrik. Ini yang A ini adalah tahanan listrik secara seri, yang B ada tadi yang kita sebut, maka dia dalam satu rangkaian listrik ada seri, ada paralel. Nah, ini yang B ini adalah yang paralel, maka akan timbul percabangan. Dan yang C ini adalah rangkaian paralel dan seri. Jadi dia termasuk rangkaian campuran. Nah, ini untuk hambatan seri, maka VAB sama dengan VAD sama dengan VAB, VBC, VCD. Karena arus yang mengalir pada semua hambatan adalah sama. Ini pada rangkaian seri. Dengan pada hambatan paralel, arus total yang mengalir adalah I, arus melewati tahanan-tahanan, arus terbagi atas 3 jalur. Nah, ini ada 3 ya, I1, I2, dan I3, atau ada 3 percabangan, maka I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Untuk masing-masing I bisa dicari V per R. Untuk rangkaian yang mengandung tahanan dan sumber tegangan, nah ini ada tahanan, ada tegangan, dan ada arus yang mengalir. VAB adalah beda potensial antara ujung rangkaian. Sigma IR adalah jumlah perkalian arus dan tahanan sepanjang arus antara titik A dan B. Sigma tegang GGL juga atau jumlah tegangan yang dipasang sepanjang rangkaian antara A dan B dapat dicari VAB sama dengan sigma IR kurangi sigma GGL-nya. Rumus VAB di atas diterapkan dalam perjanjian I diberi harga positif jika mengalir dari A ke B, searah ya. Dan GGL diberi harga positif jika kutub negatif atau yang lebih kecil sumber tegangan menghadap titik A dan kutub positif menghadap ke kutub B. Ini ada contoh, diketahui suatu rangkaian listrik seperti gambar di samping ya. Ini ada VAB-nya 12 volt, tentukan berapa I yang mengalir. Nah, ini perhatikan ya. Ini ada R1 200, R2-nya 600. Ini ada GGL1 3 volt, GGL2 7 volt. Nah, berapa VAB-nya? Nah, tinggal Anda kerjakan. Coba silakan. Ini ada hambatan dalam sumber tegangan. Sumber tegangan memiliki hambatan, contohnya adalah baterai dan aki ya. Ini sumber arus arah juga ya. Hambatan pada rangkaian listrik tidak hanya hambatan tahanan yang dipasang, tetapi juga hambatan yang dimiliki sumber tegangan. Nah, hambatan yang dimiliki sumber tegangan ini disebut hambatan internal. Sumber tegangan yang ideal adalah sumber tegangan yang hambatannya dalamnya 0, tetapi tidak ada sumber tegangan yang ideal. Sumber tegangan yang baik adalah sumber tegangan yang memiliki hambatan dalam sangat kecil atau nilainya kecil. Untuk sumber tegangan ideal sendiri, ideal diseri dengan sebuah tahanan R kecil. Tahanan R kecil inilah yang disebut dengan internal sumber tegangan.
Nah ini ya, nah ideal ini ada hambatan dalam yang dimiliki sumber tegangan tidak ideal. Nah ini untuk sumber tegangan ideal menghasilkan beda potensial tetapi tidak memiliki hambatan dalamnya. Nah ini untuk sumber tegangan tidak ideal menghasilkan beda potensial dan memiliki hambatan dalam. Terus ada loop. Nah rangkaian yang tertutup tersebut disebut dengan loop. Nah ini untuk loop tertutup ini contoh ya. Oke, untuk sumber tegangan yang tidak memiliki hambatan dalam. Nah ini untuk arus masuk E1 dia negatif ya, maka E1 diberi harga positif. Arus masuk ke GGL1 dari kutub negatif, maka E1 beri harga positif. Dan sedangkan arus masuk ke GGL E1 positif, maka E2 diberi harga negatif. Jika diperoleh arus berharga negatif, maka arah arus yang rangkaian berlawanan dengan anak panah yang digambar berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk sumber tegangan yang memiliki hambatan, nah ini ada hambatan dalam ini ya. Nah ini ada R kecilnya, ada R besar dan R kecil. Oke, untuk nah ini bisa disesuaikan dengan persamaan ini dengan ketentuan tanda positif dan negatif dari GGL-nya. Sama seperti ini ya, ketentuan tanda positif dan negatif dari GGL P1, PL1 ataupun 2 ini juga. Terus untuk rangkaian dua loop, nah ini loop tertutup juga, cuma dia ada dua. Nah, jumlah loop dalam rangkaian tidak hanya satu, tetap bisa banyak, bisa 3, 4, atau 5, dan seterusnya. Karena dalam suatu rangkaian listrik tidak menutup kemungkinan mempunyai banyak rangkaian. Nah, ini untuk daya listrik sendiri. Jika arus listrik mengalir pada sebuah hambatan, maka hambatan tersebut akan menjadi panas. Ini menunjukkan bahwa pada hambatan tersebut terjadi proses perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini ada delta Q sama dengan I kali delta T, delta U sama dengan delta Q kali V. Ini daya yang dibuang pada hambatan dapat dicari P sama dengan delta Q per delta T atau I kali V. Hukum Ohm V sama dengan IR, maka dapat juga berlaku bersamaan untuk mencari daya P sama dengan I kuadrat kalikan R-nya. Ini untuk pengukuran arus listrik, berapa besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat diukur dengan alat yang namanya galvanometer ya, atau ampermeter. Nah ini nanti teman-teman waktu praktikum fisika nih ya, praktikum fisika dasar juga akan mempraktikkan ini nih, pengukuran arus dan voltase ya, untuk pada rangkaian seri dan paralel. Ini untuk mengukur arus yang melebihi batas maksimum kemampuan ampere, ini juga teknik pengukuran arus yang melebihi kemampuan ukur ampere meter sehingga dapat dipasang hambatan SAN. RSN ya. Peranan hambatan ini adalah untuk membagi arus sehingga sebagian mengalir di hambatan SAN dan sebagian mengalir di hambatan dalam rangkaian ampere meter. Nilai hambatan SAN ini harus cukup kecil sehingga arus yang mengalir pada ampere meter lebih kecil dari arus maksimum yang dapat diukur di ampernya. Nah, ini untuk mengukur beda potensial dua titik, beda potensial antar dua titik dalam rangkaian dapat diukur dengan alat yang namanya voltmeter. Pengukuran beda potensial tidak perlu memutus rangkaian yang ada ya. Dan untuk voltmeter cukup menyentuhkan pada kedua terminal dari voltmeter ke dua titik yang diukur beda potensialnya. Ini untuk mengukur hambatan juga sama ya dengan suatu resistor pada dua titik rangkaian dapat diukur secara langsung dengan alat yang namanya ohmmeter. Dilakukan dengan menyentuhkan dua terminal ohmmeter dengan ujung tahanan atau dua rangkaian yang akan diukur tahanannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti silakan contoh-contoh soalnya tadi dikerjakan untuk latihan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.